Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Destara dari kelas 11 Multimedia. Saya akan menceritakan cerita singkat dari film The Billionaire Top Secret. Tentang film ini tentang pemuda yang sukses yang melalui banyak kegagalan. Pada awal kisah, Top Itipat meminjam meminjam uang ke bank sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah karena Top ingin membuka bisnisnya. Tapi orang bank itu bertanya kepada Top, kenapa ia harus dipinjami uang sebesar itu? Top pun bercerita, pada waktu SMA, Top tidak menghiraukan pelajaran di kelasnya, tapi ia malah bermain game online. Top memiliki sebuah item atau senjata-senjata atau juga barang-barang penting dalam sebuah game. Dan item itu sangat langka. Setelah itu ada seseorang yang ingin membeli item langka itu seharga 12.000 baht atau sekitar 5,7 juta rupiah langsung ke rekening banknya Top. Kemudian Top pulang ke rumahnya meminjam buku rekening pamannya. Setelah itu duitnya cair. Dan ia pun selalu menjual item game hingga Top memiliki duit yang banyak. Lalu ia beli mobil. Lalu ia beli mobil untuk dibawa ke sekolahnya dan bersama pacarnya. Tetapi orang tua Top tidak percaya akan kesuksesannya itu dan dia malah menganggap Top melakukan hal yang aneh-aneh untuk mendapatkan duit yang banyak. Dan kemudian ibunya Top menyuruh Top untuk belajar saja, tidak usah apa-apa. Tetap fokus belajar saja. Tapi Top tidak memperdulikan itu. Top pun bermain game terus hingga ia lulus sekolah. Di saat Top sudah besar, ia melihat tes masuk universitas, tapi sayangnya ia gagal. Tapi ia tetap fokus bermain game. Kemudian Top membeli PS dan DVD player atau bisa dibilang pemutar kaset DVD. Di saat di rumah orang tuanya kecewa karena Top gagal masuk perguruan tinggi negeri. Tapi Top bilang jika ia tidak apa-apa masuk ke perguruan tinggi swasta. Ayah Top marah karena ia hanya ingin Top masuk PTN. Karena Top tidak memiliki uang karena orang tua Top tidak memiliki uang yang banyak. Ditambah lagi, uang tabungan Top mulai menipis serta akun gamenya dihapus oleh pihak game karena terdeteksi menjadikan permainannya menjadi sebuah komersil. Kemudian Top membeli DVD player pemutar kaset DVD yang banyak di toko DVD yang sama di mana ia beli PS untuk di mana ia beli PS untuk dijual. Kemudian Top memperkenalkan kepada orang tuanya DVD player. Tapi sayangnya barangnya rusak. Top pun pergi lagi ke toko DVD itu untuk meminta garansi. Tapi penjaga toko itu bilang kalau DVD player itu adalah DVD player bajakan. Jika rusak, beli baru. Top pun marah besar pada penjaga itu, kemudian sampai menghancurkan etalase toko itu. Kemudian penjaga toko itu menampar Top dan ingin menghajar Top itu. Tapi Top langsung lari kabur. Lalu di perjalanan setelah kabur itu, setelah kabur, ia melihat ayahnya berjalan kaki dan menyuruh ayahnya masuk ke mobil. Di dalam mobil, ayah Top bilang bahwa bisnis itu tidak gampang. Jangankan anak kecil, orang dewasa juga bisa gagal. Ayahnya Top pun menyarankan Top untuk kuliah di mana saja. Ayahnya Top memberikan uang ke Top, tetapi ia menolak. Kemudian Top menjual jimat ayahnya sebesar 100.000 baht atau sekitar
dapat 3,7 juta rupiah untuk masuk kuliah. Kemudian di saat ia kuliah, ia menyuruh temannya untuk merekam ajaran dosennya dan kemudian keluar dari kelas dan pergi ke pameran mesin. Di sana ia melihat mesin penggoreng kacang otomatis dan ia pun tertarik dengan mesin penggoreng kacang otomatis itu dan membelinya walaupun mahal. Orang tua Top marah karena ia membeli mesin penggoreng kacang itu, tapi Top beralasan bahwa ia hanya menyewanya. Kemudian Top datang ke seorang penjual kacang tentang cara membuat kacang yang baik. Ia pun menyatat caranya. Setelah berhasil membuat kacang yang enak, Top pun pergi ke mall untuk mencari tempat untuk ia berjualan kacang. Kemudian toko kacang itu dibuka, tapi sayangnya tidak ada yang beli. Di pasar bersama pacarnya untuk membeli sesuatu, ia melihat cara orang berjualan agar bisa dibeli orang banyak, dan ia menulis di catatannya bonus dan diskon. Di saat itu paman Top menelpon Top bahwa dagangannya tidak laku. Pamannya sudah berusaha semungkinnya, tapi tetap saja tidak laku. Kemudian Top memiliki ide untuk pindah tempat setelah ia sadar bahwa tempat itu termasuk hal penting dalam berjualan, dan ia pun pindah. Singkat cerita, di saat ujian kelas, tiba-tiba ada yang menelpon, yaitu pamannya. Kemudian ia meminta izin pengawas ujian, tapi dilarang karena bisa saja curang atau nyontek saat ulangan. Tapi Top tidak peduli dengan hal itu dan dia langsung keluar dan tidak mengikuti ujian. Kemudian paman Top berkata bahwa dagangan kacangnya laku keras dan ramai pembeli, dan itu sangat membuat Top bahagia. Kemudian Top berpikir untuk membuka cabang. Setelah singkat cerita, tokonya laku. Dan juga setelah itu pacar Top datang menghampiri Top dan berkata, kamu harus kuliah dulu, baru kerja demi masa depan kita. Tapi Top hanya terdiam. Kemudian teman Top berkata bahwa Top terancam dikeluarkan dari kuliah karena bolos kuliah, dan juga dia dipanggil oleh dosen kuliah. Tapi Top tidak peduli akan hal itu dan tetap berjualan terus. Tiba-tiba Top dimarahi pemilik mall karena asap dari penggorengan kacang itu mengotori plafon mall. Dan terancam kontraknya berjualan di mall itu dibatalkan. Top pun berjanji ia akan mengecat ulang plafon itu, dan pemilik mall berkata besok harus selesai. Kalau tidak, kontrak batal. Top pun langsung mengecat plafon, tapi pengunjung mall merasa terganggu dan menyuruh Top untuk mengecat di malam hari saja. Di malam hari Top mengecat lagi dibantu ibunya, tapi satpam mall tiba-tiba menyuruh Top dan ibunya untuk segera pulang dari mall karena mall mau ditutup. Top pun ingin meminta kesempatan, tapi satpam memaksa Top untuk pulang. Kemudian Top menyuap satpam, dan satpam itu tidak suka akan perbuatan Top dan dia langsung memaksa Top dan ibunya untuk pulang. Kemudian Top sangat marah. Dia keluar dengan marah, dan ibunya Top berkata ibunya berkata, ikut saja ibu ke Cina. Dan Top pun sangat marah karena Top tidak diberitahu itu sejak awal. Dan sehari setelah itu, di saat ia ingin foto paspor, Top pun melamun, dan di saat ingin memfoto ulang, dia tiba-tiba keluar dari tempat pemotretan paspor. Top pun meyakinkan orang tuanya untuk Top tetap tinggal di Thailand
Top ingin berusaha keras berbisnis. Kemudian orang tuanya Top pergi ke Cina dan ia pun menerima kabar buruk bahwa penjualannya dibatalkan karena alasan asap itu tadi. Kemudian ia menemui pacarnya dan ia sangat marah karena ia tidak dihubungi Top, dan ia memeluk pacarnya untuk meyakinkannya. Kemudian Top curhat tentang dagangannya dan pacarnya Top mengajak Top untuk berkuliah dulu. Pacar Top pun memberikan makanan rumput laut yang masih sedikit dijual pada saat itu. Top pun memakan rumput laut dan rasanya enak. Rasanya sangat enak. Dan ia punya ide. Ia pun menemui profesor ahli pangan dan bertanya cara agar rumput laut tetap kering, dan profesor itu memberitahukan caranya, terutama dalam hal pengemasan. Kemudian Top menjual mesin penggoreng kacangnya dan membeli rumput laut mentah yang banyak. Kemudian ia menjual komputernya untuk tambahan modal. Setelah Top dan pamannya berusaha untuk memasak rumput laut berkali-kali tapi masih gagal. Paman Top pun merasa kasihan dan berkata, "Kamu sudah mengeluarkan banyak duit tapi belum menghasilkan apa-apa." Tetapi Top tetap pantang menyerah dalam hal itu. Dan di saat Top sedang mengikuti tes kuliah dan beberapa jam kemudian, Top pun pulang ke rumah dan merasa ada yang aneh. Dan dia memanggil pamannya. Tiba-tiba pamannya tergeletak di tanah dengan kepala berdarah. Kemudian paman Top dibawa ke rumah sakit, dan setelah itu Top pun memasak rumput laut lagi. Tapi setelah berkali-kali masak, rumput lautnya masih tidak enak atau masih pahit. Kemudian ia melihat rumput laut yang kehujanan. Kemudian ia memasak rumput laut itu. Dan setelah dicoba, rasanya enak. Karena ia sadar bahwa penyebab rasa enaknya rumput laut itu adalah embun di dalam bungkus itu karena akibat hujan. Setelah pamannya sadar dari lukanya, ia memberikan rumput laut itu ke pamannya dan rasa rumput laut itu sangat enak. Kemudian Top pun berjualan rumput laut di mall yang sama di mana ia menjual kacangnya itu. Dan kemudian ia ditelepon orang tuanya untuk ikut ke Cina. Top pun juga bertanya tentang utang orang tuanya karena Top selalu melihat rumahnya disita bank. Top pun kaget akan utang orang tua yang banyak, yaitu sekitar 4 juta baht. Kemudian setelah hal itu, Top pun merasa makin tambah stres. Kemudian ia memutar rekaman dosennya dan rekaman itu berisi tentang motivasi dan selalu ia putar. Kemudian sampai di supermarket pun dia masih putar itu. Kemudian setelah dia membeli barang di supermarket itu, ia melihat ada dua supermarket yang sama. Supermarket itu bernama 7-Eleven. Kemudian ia pun masuk ke dalam supermarket itu dan bertanya kantor pusat dari supermarket 7-Eleven untuk menawari barangnya untuk dijual.
produknya untuk jual di 7-Eleven atau supermarket itu. Dan ia pun berlatih cara untuk mengiklankan produknya ke manajer atau direktur 7-Eleven. Tapi setelah ia melihat ada seseorang yang melatih, setelah ia melihat seseorang yang berlatih untuk mengiklankan produknya juga. Kemudian setelah beberapa jam kemudian, ia menawari barangnya, tapi sayang sekali produknya itu ditolak karena kemasannya masih kurang menarik. Kemudian Top pun merasa bersedih, sangat bersedih akan itu. Kemudian ia bangkit lagi, pantang menyerah dan membuat kemasan baru yang lebih menarik. Dia pun menawari produknya ke manajer supermarket, tapi sayangnya manajer itu atau direktur itu sibuk sekali, tapi ternyata dia hanya mondar-mandir saja. Top pun merasa tidak dihiraukan dan dia keluar dari kantor itu, serta Top memberikan produk rumput lautnya ke satpam tersebut. Dan setelah itu karyawan kantor itu pun melihat produk rumput laut Top yang berada di kotak itu, dan kemudian karyawan itu memberikan ke temannya dan rasa rumput laut itu sangat enak. Kemudian direktur 7-Eleven pun tertarik juga dengan rumput laut itu, dan kemudian ia memakannya, dan kemudian Top dipanggil oleh direktur 7-Eleven, dan produk Top pun diterima. Tapi dengan syarat harus membuat 7.600 bungkus rumput laut dan dijual ke 6.000 cabang 7-Eleven atau supermarket itu. Top pun menerima syarat itu. Kemudian sesampainya di rumah, ia merasa kebingungan bagaimana caranya ia bisa membuat 7.600 bungkus rumput laut. Dan kita kembali lagi ke bank itu pada awal kisah itu. Ternyata Top meminjam duit 10 juta baht itu untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan. Tetapi karena umur Top masih muda, yaitu 19 tahun, bank tidak bisa meminjamkan uang kepada Top. Dan setelah itu, setelah di mobil, ia pun memutar musik yang keras di mobil itu, dan berteriak. Top pun menjual mobilnya dan ingin pergi ke Cina. Tapi tiba-tiba Top berubah pikiran dan membuka ruko bekas toko yang disita bank. Singkat cerita, Top memiliki pabrik dan karyawan yang banyak. Dan juga produk Top pun akhirnya disetujui secara penuh oleh supermarket 7-Eleven. Dan akhirnya Top sukses besar dan memiliki karyawan yang banyak dan penjualan rumput laut yang laku keras. Itulah ceritanya. Dan kemudian karakter dari film ini, yang pertama adalah Top Itipat. Dia awalnya adalah anak yang bandel, tetapi dia orang yang pantang menyerah. Kedua, Paman Top. Dia orang yang bijaksana dan suka membantu Top. 3. Ayah Top. Dia merupakan ayah yang dingin dan kaku, tapi masih peduli dengan anaknya. Kemudian Ibu Top. Yang keempat, ia adalah ibu yang hangat dan penyayang. Kemudian Lin atau pacarnya Top. Dia orangnya sedikit egois, tapi pengertian dan tegas. Keenam, Nona Pu atau direktur supermarket 7-Eleven. Dia adalah orang yang bijak
dan selalu mengutamakan prosedur dari supermarket. Yang ketujuh, Jack atau teman top. Dia orang suka membantu top. Kegagalan dan kesuksesannya. Top memang awalnya adalah anak yang bandel, tapi setelah melihat keuntungan dari jualan item game, ia pun tertarik untuk berbisnis. Dimulai dari dihapusnya akun game oleh pihak game, gagal jual kacang, dan dia memiliki semua masalah-masalah dan penolakan yang banyak. Tetapi ia selalu pantang menyerah, dan pada akhirnya produk rumput laut yang bernama Tao Kae Noi laku keras hingga ke luar Thailand. Sekian dari saya. Jika ada sesuatu yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.